Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Citasari, dan di video kali ini Miss Cipta akan bahas mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Kita mulai dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dengan setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Kemudian, kita belajar mengenai apa itu interval kelas. Jadi, interval kelas itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Jadi dalam bentuk kelas. Nah, tabel ini memuat 6 kelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kelas interval pertamanya adalah 31 sampai dengan 40, kelas interval keduanya 41 sampai dengan 50, dan seterusnya sampai yang ke-6. Ada beberapa cara untuk menentukan banyak kelas. Satu diantaranya yaitu dengan aturan Stardust, yaitu K sama dengan 1 ditambahkan 3,3 log N, dengan K ini adalah banyak kelasnya dan N ini adalah ukuran data atau banyaknya data. Lalu kita lanjutkan ke batas kelas. Batas kelas ini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Jadi batas kelas itu ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah biasanya dilambangkan dengan BB, B besar, dan B kecil, sedangkan batas bawah itu BA. Nah, di sini batas bawahnya itu adalah 41, 41, 51, 61, 71, dan 81. Sedangkan batas atasnya adalah 40, 50, 60, sampai dengan 90. Oke, selanjutnya kita bahas tepi kelas. Nah, apabila 40 dan 41 ini adalah batas kelas, 40,5 dinamakan tepi kelas. Jadi 40,5 ini, 40 ditambahkan 0,5 itu adalah tepi atas, sekaligus tepi bawah dari kelas kedua. Sedangkan 40,5 menjadi tepi atas di kelas pertama dan tepi bawah di kelas kedua. Kemudian 50,5 akan menjadi tepi atas di kelas kedua dan akan menjadi tepi bawah di kelas ketiga. Jadi tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5. Kemudian kalau tepi atas itu batas atas ditambahkan 0,5. Selanjutnya panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Pada tabel ini, panjang kelasnya adalah 40,5 dikurangi dengan 30,5, yaitu 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Oke, kemudian titik tengah, yaitu angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Nah, pada tabel ini, nilai titik tengahnya itu adalah 35,5, 45,5, dan seterusnya hingga 85,5. Jadi rumus mencari titik tengahnya itu adalah batas bawah ditambahkan batas atas dibagi 2. Lalu kita akan membahas tabel ini merupakan hasil dari kelas interval, titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi jika kita tabelkan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bahas mengenai tabel distribusi frekuensi biasa. Jadi tabel distribusi frekuensi biasa ini berisikan frekuensi setiap kelas interval. Jadi tabel nilai ulangan matematika kelas 12A sebelumnya itu adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi yang biasa, anak-anak. Data pada kolom pertama biasanya merupakan kelas intervalnya, sedangkan pada kolom kedua itu adalah frekuensinya. Nah, langkah-langkah dalam membuatnya yaitu yang pertama harus menentukan jangkauan atau range-nya dulu. Kemudian tentukan banyak kelasnya, lalu tentukan panjang kelasnya, lalu tentukan interval kelas, dan buat tabel distribusi dengan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Oke, kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi
tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas, interval, dan jumlah data. Jadi frekuensi relatif dapat ditulis dengan bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif ini dirumuskan dengan F relatif sama dengan Fi per sigma dari Fi untuk I sama dengan 1 sama dengan K dikalikan 100%. Dengan K itu adalah banyak kelas intervalnya, Fi itu adalah frekuensi kelas interval ke I, sigma Fi dari I sama dengan 1 sama dengan K ini adalah jumlah datanya. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi relatif dari nilai ulangan matematika kelas 12A. Selanjutnya kita bahas tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai dengan kelas interval tersebut. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau yang kurang dari ini didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi kan tadi tepi atasnya itu 40,5, 50,5 sampai dengan 90,5. Jadi kita hitung jumlahan semua frekuensi yang kurang dari. Nah, akan menghasilkan seperti ini: 3, 8, 18, 29, 37 sampai dengan 40. Nah, ini yang kurang dari. Lalu kalau ada yang kurang dari, pasti ada yang lebih dari. Ini dia frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada setiap kelas interval. Notasinya seperti ini. Nah, kalau tadi tepi kelasnya seperti ini ya, kita peroleh 30,5, 40,5 sampai dengan 80,5 dari tepi bawahnya. Jadi diperoleh kalau dia lebih dari, maka diperoleh 40, 37 mengecil ya sampai dengan 3. Selanjutnya tentang bentuk histogram dan poligon. Nah, kalau yang histogram ini adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Sumbu-sumbu mendatarnya itu mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegaknya itu mewakili frekuensinya. Namun terkadang itu juga sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas intervalnya atau titik-titik tengah dari kelas intervalnya. Nah, sedangkan untuk poligon ini adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh dari histogram nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Kalau tadi dalam bentuk tabelnya, ini dalam bentuk histogramnya. Oke, kalau ini 31 sampai 40 itu pada frekuensinya 3, 41 sampai dengan 50 frekuensinya 5, hingga pada 81 sampai 90 itu frekuensinya 3. Nah, kalau untuk histogram dan poligonnya akan menjadi seperti ini ya, Nan. Oke, ada tambahan di titik tengahnya dia. Kemudian kita tambahkan grafiknya menjadi seperti ini. Dan yang terakhir ini poligon frekuensinya, jadi tanpa histogram ya. Kemudian ini kita hubungkan, jadi poligon frekuensinya dari nilai ulangan matematika siswa kelas 12A menjadi seperti ini. Nah, demikianlah video mengenai tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.